Mimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-78, ya, yakni da'wahu mahabbatallah ma'a tarkim syar'ah faqalabahumullahu biqaulih qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang-orang jahiliyah mengaku cinta kepada Allah, padahal mereka meninggalkan syariat Allah. Orang-orang jahiliyah mengaku mencintai Allah, tapi mereka meninggalkan syariat Allah. Maka Allah pun menuntut mereka dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Rasul, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Itu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalah jahiliyah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang jahiliyah mengaku cinta kepada Allah. Kami cinta kepada Allah. Tapi anehnya mereka tidak mengikuti syariat Allah, ya. Buktinya apa? Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka cinta kepada Allah, harusnya mereka mengikuti utusan Allah. Ya, makanya Allah nuntut dalam surat Ali Imran tadi ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Rasul, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi di sini Rasul nyuruh berbicara kepada umatnya, kalau memang kalian mengaku beriman kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Nah, ini bukti iman, bukti cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah tidak hanya dengan lisan saja, tidak cukup dengan pengakuan, harus dibuktikan. Ya, buktinya dengan apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-78, ya. Mereka ngaku cinta Allah, tapi tidak mengikuti aturan Allah. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah berikutnya yang ke-79. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, tamannihimul amaniyal kadhibah ka qaulihim lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah wa qaulihim lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berangan-angan dengan angan yang dusta. Mereka memiliki angan-angan yang dusta. Seperti ucapan mereka, kami tidak akan tersentuh oleh neraka kecuali dalam beberapa hari saja. Dalam beberapa hari yang terhitung. Dan juga seperti perkataan mereka, tidak ada yang akan masuk surga kecuali seorang Yahudi atau Nasrani. Nah, ini masalah jahiliyah yang ke-79. Kita bahas. Di sini masalah jahiliyah yang ke-79, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tamannihimul amaniyal kadhibah. Mereka punya angan-angan dusta, angan-angan kosong istilahnya. Ngomong kosong. Seperti apa? Contohnya dalam ayat pertama, Syekh menyebutkan ucapan mereka yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 80, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja yang terhitung. Artinya tidak selama-lamanya, ya. Dan juga firman perkataan mereka yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 111, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali seorang Yahudi atau Nasrani. Berarti kalau selain Yahudi dan Nasrani nggak akan masuk surga, masuk neraka. Begitu juga mereka menyatakan kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Jadi beberapa hari saja, artinya mereka masuk neraka, tapi setelah itu mereka keluar. Terus yang di neraka siapa? Orang-orang Muslim. Ya, ini perkataan mereka. Nah, siapa yang mengatakan demikian? Orang-orang Yahudi, ya. Maka di sini kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, al-Yahud wan Nasara ya'tamiduna 'alal amaniyil kadhibah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka bersandar pada angan-angan dusta, angan-angan kosong, ya.
wa yatamannawna 'ala Allahil amani. Mereka memiliki berbagai angan-angan terhadap Allah. Kama dzakarallahu ta'ala anhum annahum qalu, sebagaimana Allah telah menyebutkan tentang mereka, tentang orang Yahudi dan Nasrani, bahwasanya mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali pada beberapa hari yang terhitung. Hanya beberapa hari saja. Selebihnya kami masuk apa? Surga. Jadi tersentuh api nerakanya hanya beberapa hari saja. Selebihnya surga selama-lamanya. Nah, lantas pertanyaannya, apa maksud beberapa hari yang terhitung itu beberapa hari saja? Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Beberapa hari yang terhitung. Apa maksudnya beberapa hari di sini? Kata Syekh Shalal Fauzan, "Hiya ayyamu ibadatihim lil ijl." Jadi beberapa hari saja yang akan yang menyebabkan mereka masuk neraka. Jadi mereka akan masuk neraka beberapa hari saja. Apa maksudnya beberapa hari saja? Itu beberapa hari di mana mereka beribadah kepada patung anak sapi. Ya, ini. Jadi mereka masuk neraka sebentar saja gara-gara mereka dulu ketika di dunia menyembah patung anak sapi. Itu aja, sebentar, setelah itu masuk surga selama-lamanya. Nah, ini klaimnya orang-orang Yahudi. Loh, kenapa mereka menyembah patung anak sapi? Ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Toha, itu penyebabnya gara-gara Samiri. Samiri ini tokoh Bani Israel yang membuat patung anak sapi yang memiliki suara. Sebenarnya suaranya karena kena angin aja. Sedangkan orang bodoh kan mudah ditipu, ya. Ada suara aneh, mungkin ada patung tertentu memiliki suara aneh. Oh, berarti ini adalah ada penghuninya. Padahal itu bisa jadi kena angin. Suatu benda kalau ada lubangnya lalu kena angin, biasanya kena apa? Dapat apa? Ada apa? Suara kan? Nah, inilah. Nah, tapi Bani Israel bisa dibodoh-bodohi oleh Samiri. Sampai akhirnya mereka berkata, hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah sembahan kalian, Tuhan kalian, dan Tuhannya Musa. Tapi Musa sudah lupa. Ini menganggap Musa sudah lupa. Ini yang sebenarnya ilah sebenarnya. Bukan yang di langit, tapi ini nih, patung anak sapi. Nah, ini ya. Nah, mereka melakukan itu. Tapi di kemudian hari mereka menyesal. Nah, tapi walaupun begitu, tetap mereka kufur. Mereka membunuh para nabi, mendustakan para rasul. Dan ketika mereka berhadapan dengan muslim, mereka berkata, kami tersentuh api neraka sebentar aja. Gara-gara kami apa? Menyembah patung anak sapi. Selebihnya kami surga terus. Terus yang di neraka siapa? Kalian, wahai kaum muslim. Nah, ini. Jadi mereka punya angan-angan dusta, angan-angan kosong. Oh, mereka disentuh di api neraka sebentar saja, setelah itu keluar surga, masuk ke surga selama-lamanya. Nah, faradallahu alaihi qauli, maka Allah membantah angan-angan mereka, klaim mereka, pengakuan mereka dengan firman-Nya, qul attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Katakanlah wahai Rasul, apakah kalian membuat janji di sisi Allah lalu Allah tidak akan menyelisih janjinya? Apakah kalian sudah mengambil janji dari Allah? Artinya gini, apakah Allah berjanji kepada kalian, kalian wahai Bani Israel, di neraka sebentar saja, cuma beberapa hari saja, setelah itu keluar lalu masuk surga? Nah, apakah Allah berjanji demikian wahai kaum Yahudi? Gitu, maksudnya gitu. Katakanlah wahai Rasul kepada orang Yahudi, kepada Bani Israel, apakah kalian sudah mengambil janji di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkan mereka ke neraka sebentar saja lalu setelah itu masuk surga? Apakah kalian benar-benar mengambil janji dari Allah lalu Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ini pertanyaan ya. Apakah mereka mengambil janji Allah? Jawabannya kira-kira ngambil janji dari Allah nggak? Nah, ya. Makanya kemungkinan kedua, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian tahu. Artinya kalian kalau ngambil janji dari Allah nggak mungkin. Berarti kemungkinan kedua, kalian dusta, lancang berbicara atas nama Allah. Allah akan memasukkan kami ke neraka sebentar saja. Selebihnya kami surga. Terus yang di neraka cuma orang muslim.
Nah, ini dusta atas nama Allah, kelancangan orang-orang Yahudi. Maka Allah bantah mereka, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tentu saja, siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, lalu kesalahannya mengelilinginya, maka mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Siapa yang melakukan keburukan lalu dikelilingi oleh kesalahannya, artinya kalau udah dikelilingi tandanya kesalahannya dikit atau banyak? Banyak, sampai dikepung. Ini orang Bani Israel, orang Yahudi. Allah katakan siapa yang berbuat buruk lalu dikepung oleh kesalahannya, dikepung oleh keburukannya, maka itu adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Ya, berarti ketika Allah nyatakan mereka itu kekal dalamnya, ini bantahan terhadap ucapan mereka apa? Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Nah, ini Bapak ya. Ini orang Yahudi ya. Jadi kesimpulannya, orang-orang Yahudi mereka berdusta atas nama Allah dengan angan-angan dusta. Bahwasanya mereka nggak akan masuk neraka kecuali sebentar saja. Atau seperti yang disebutkan Syekh ucapan kedua, yaitu mereka menyatakan di sini, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali seorang Yahudi atau Nasara. Ini saja. Selebihnya neraka. Berarti orang yang beriman kepada Muhammad neraka. Ini kalau kata orang Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau kata orang Yahudi yang beriman kepada Muhammad dan Isa neraka. Nah, ini. Jadi mereka sudah berdusta atas nama Allah, berangan-angan, mimpi ibaratnya, mimpi kosong lah ya, angan-angan kosong apa ya. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-79, yakni orang-orang jahiliyah memiliki angan-angan dusta, angan-angan kosong ya. Ini yang ke-79. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah berikutnya, yang ke-80. Nah, ini yang penting nih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ittikhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Masalah jahiliyah yang ke-80, yakni menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Kubur Nabi Musa dibikin bangunan, lalu mereka ibadah di situ. Kubur misalkan Nabi Daud atau apa, atau yang di Yaman nih katanya, Nabi Hud ya. Sehingga seperti haji Bapak. Orang datang situ di haji. Dan itu ini nih, menghasilkan duit. Iya, satu religinya yang di Yaman itu ziarah Nabi Hud katanya, makam Nabi Hud. Itu jadi sarana atau jadi tempat ajar kemusyrikan, naudzubillah min dzalik. Orang bahkan sebagian lebih mengutamakan itu daripada haji. Sampai ada yang menyatakan orang lebih utama ke situ daripada ke Mekah. Ada lagi yang menyatakan tanah Tarim ini lebih utama daripada tanah suci di Mekah, Madinah. Naudzubillah min dzalik. Ini nyata ya, bukan bohong nih. Ini ucapan-ucapan dusta ya. Nah, ini terjadi. Jadi kebiasaan orang jahiliyah, kalau ada nabi di antara mereka yang meninggal, orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus ya, baik itu Yahudi, Nasara maupun orang-orang musyrik Quraisy ya, musyrik Arab. Jadi kalau ada nabi di antara mereka meninggal, langsung kuburnya dijadikan tempat ibadah. Bukan cuma para nabi saja. Kalau ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, nanti makamnya dijadikan tempat ibadah. Mereka doa di situ, ruku di situ, ibadah pada Allah di situ. Nah, yang seperti ini ujung-ujungnya nanti akan pertama mungkin beribadah pada Allah dekat kubur. Niatnya apa? Katanya kalau beribadah dekat kubur lebih khusyuk katanya. Lebih utama, lebih afdal dibandingkan di masjid. Nah, pertama gitu, lama-kelamaan ibadahnya bukan kepada Allah gitu, tapi kepada penghuni kubur. Nah, ini kebiasaan jahiliyah ya. Kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan sini. Mimma alaihi ahlul jahiliyah min ahlil kitab wa ghairihim ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Di antara keyakinan orang-orang jahiliyah atau kebiasaan orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan selain mereka,
yaitu menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka menjadi masjid, menjadikan kubur nabi dan soleh sebagai ibadah, tempat ibadah. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani ya. Dan selain mereka musyrikin Arab ya, mereka menjadikan kubur nabi, kubur nabi yang meninggal dijadikan tempat ibadah. Orang solehnya juga seperti Lata orang soleh, ketika meninggal dia, orang-orang sering berdatang ke kuburnya, lama kelamaan kuburnya di tempat kemusyrikan, orang ruku sujud kepada Lata. Wahada, kata Syekh ini, wahada kana wala yazalu 'indal yahudi wan nasara wa 'inda musyrikil arab. Ini dan terus menerus, ini dulu kata Syekh, ini dulu kebiasaan dulu menjadikan kubur nabi sebagai apa? Tempat ibadah, menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat ibadah. Ini dulu dan terus ada terjadi di kalangan kaum Yahudi dan Nasara dan juga orang-orang musyrik Arab. Wa 'indal muntasibina ila Islam, dan juga ada pada orang-orang yang mengaku apa? Islam. Mimman ya'budunal qubura wal adrihah, yaitu orang-orang yang beribadah kepada kubur dan pusara. Wa ahlul kitab hum awwalu man 'amila dzalik. Jadi masalah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah ini udah ada zaman dahulu dan dipraktekkan juga sebagian orang zaman sekarang. Ya, walaupun sebagian mereka menyatakan kami nggak ini kok, kami yakin Allah pencipta. Ini nggak punya apa-apa nih, yang dikubur ini nggak bisa menciptakan apa-apa, tidak bisa memberikan rezeki. Tapi saya ini orang yang kotor, banyak dosa. Yang dikubur ini orang yang baik, suci. Karena itu tidak pantas saya minta kepada Allah langsung, saya harus lewat perantara. Nah, yang seperti ini juga di zaman jahiliyah seperti itu. Ternyata dipraktekkan juga orang zaman sekarang ya. Apa susahnya sih langsung berdoa kepada Allah? Kenapa minta-minta kepada penghuni kubur? Ya, ini Bapak ya. Lalu kata Syekh sini, siapa yang melakukan ini? Orang ahli kitab lah yang pertama mempraktekkan ini. Yang pertama kali menjadikan kubur Nabi menjadi masjid, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat ibadah. Yang pertama kali melakukannya adalah orang ahli kitab, entah Yahudi atau Nasara ya. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan sini, qala sallallahu alaihi wasallam, innaman kana qablakum kanu yattakhidunal qubura masajid, ala fala tattakhidul qubura masajid. Sesungguhnya kata Nabi, orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Orang-orang sebelum kalian, maksudnya siapa? Yahudi dan Nasara kan? Orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, sudah menjadikan kubur, makam-makam yang ada sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, jangan jadikan kubur sebagai tempat ibadah. Pertama Nabi ngasih tahu, ini kebiasaan orang sebelum kalian. Maka kalian jangan melakukan itu. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yakni musallayat yusalluna indaha. Maksudnya jadi tempat ibadah di mana mereka sholat di situ, di sekitarnya. Ya, kenapa seperti itu terlarang? Li'anna sholata indaha wasilatun ila ibadatiha. Karena sholat di dekat kubur ini menjadi sarana yang mengantarkan pada peribadahan kepada kubur. Pertama orang, saya sholat kok niatnya untuk Allah kok, lihat nih, saya menghadap kiblat kan, saya nggak ke kuburan, saya menghadap kiblat untuk Allah. Ya memang awalnya begitu, tapi setan tidak tinggal diam. Nah, sedikit-sedikit diarahkan, oh kamu tetap sholat di situ, menghadap kiblat, tetap pada Allah. Tapi coba rasakan, rasanya nikmat nggak ada di situ. Lama gitu bisa jadi kan? Coba kamu bandingkan dengan masjid, enak mana? Mungkin dia karena dibisikkan iblis, enak dikubur. Nah, sedikit-sedikit disesatkan. Sampai akhirnya, kalau memang kamu merasa tenang di kubur, jangan cuma sholat, ibadah lain pun kerjakan di kubur. Terus begitu. Ini mungkin orang yang pertama begitu. Nah, generasi berikutnya, anaknya ngikuti bapaknya. Tapi anaknya bodoh. Bapaknya jahil, anaknya lebih jahil lagi. Mereka ketika bapaknya meninggal mikir, kenapa bapak saya ibadah, selalu ibadah dekat kubur? Berarti karena penghuni kubur bisa
memenuhi hajat dan keinginannya. Akhirnya anaknya datang ke kubur, bukan lagi berdoa kepada Allah, tapi berdoa, wahai Syekh Fulan, tolonglah saya. Wahai Syekh Fulan, selamatkanlah saya. Dan ini ada, ya, ada jejak digital, Bapak ya. Orang saya saksikan, orang minta-minta kepada makam, saya bilang keramat. Ini di luar negeri, entah di Yaman atau di mana, saya nggak tahu tuh. Jadi ada orang pakai imamah, pakai jubah. Kalau orang Indonesia nganggapnya apa? Kan kayak gitu kan. Nah, orang ini nangis, ngomongnya sambil nangis. Oh, Syekh Fulan, aghithni, dia minta-minta, tolonglah saya. Nah, setelah selesai permintaannya kepada penghuni kubur, dia langsung menutup dengan la ilaha illallah. Jadi udah berbuat syirik, ditutup dengan kalimat tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini orang jahil kuadratnya. Nah, ini Bapak, ini nyata. Jadi orang meminta-minta kepada penghuni kubur, minta keselamatan. Ini ada nyata, bukan bohong ya. Kalau minta didoakan, ini paling banyak. Saya sering lihat kadang di YouTube apa sering. Tapi kalau minta, selain minta didoakan, minta tolong, baru saya lihat sekali tuh. Astagfirullah, ada ternyata. Bukan bohong, ternyata ada yang kayak gitu. Saya pikir orang yang kayak gitu cuma minta didoakan. Jelas Bapak ya, beda minta didoakan sama minta tolong. Kalau minta doakan gini, maksudnya gini, wahai fulan, tolong berdoa kepada Allah untuk saya. Nah, yang seperti ini bisa dibilang banyak tersebar di masyarakat kita. Tapi kalau minta tolong kepada penghuni kubur, tolonglah saya belum pernah lihat. Baru saya lihat sekali itu di internet. Oh, ternyata ada juga orang melakukan syirik seperti itu. Selama ini saya cuma dengar aja, belum pernah lihat. Tapi pas lihat internet, benar ternyata ada. Nah, ini Bapak, ini termasuk syirik yang harus kita ingkari. Nggak boleh kita biarkan ya. Termasuk meminta didoakan, ini juga nggak boleh. Karena ini sarana menuju syirik. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dia pertama nganggap, saya kan minta didoakan, bukan berdoa kepada dia. Saya minta dia yang dikubur supaya berdoa kepada Allah untuk saya. Pertama dia meyakini Allah, jadi Allah yang mengabulkan. Cuma saya minta dia berdoa. Nah, pertama begitu. Tapi iblis tidak tinggal diam. Nanti iblis membisikkan, ngapain kamu minta langsung? Minta orang itu berdoa kepada Allah? Langsung saja minta pada dia. Lebih praktis katanya. Sehingga akhirnya nyatanya minta didoakan berubah menjadi apa? Berdoa kepadanya. Nah, itu syirik Bapak ya. Maka ini kemungkaran yang harus kita ingkari. Nah, di sini kata Syekh ini, kenapa kita dilarang sholat di dekat kubur? Karena sholat di dekatnya adalah sarana yang mengantarkan pada peribadahan kepadanya. Wa in kanal musalli yusalli lillah. Walaupun orang yang sholat, niatnya sholat karena Allah. Nggak ada niat untuk penghuni kubur. Nah, tapi ini bisa mengantarkan pada ibadah kepada penghuni kubur. Kata Syekh ini, lakin idza shalla 'inda qabr fa inna hadha wasilatu ila ibadati. Akan tetapi jika dia sholat di dekat kubur, maka ini sarana yang mengantarkan dia untuk beribadah pada penghuni kubur. Fa kaifa idza da'al qabr wastanjada bihi wastaghatha bihi? Maka bagaimana pula jika dia sampai memanggil penghuni kubur, meminta tolong dan keselamatan kepadanya? Artinya gini, kalau sholat kepada Allah dekat kubur aja ini terlarang. Apalagi kalau sampai, wahai fulan, tolonglah saya udah dililit hutang, bantulah saya menghadapi rentenir. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi, maka bagaimana pula jika orang ini memanggil penghuni kubur, minta tolong dan keselamatan kepadanya, kama yuqalul ana 'indal adrihah, sebagaimana ini dikatakan di pusara-pusara yang ada. Tentu saja ini bukan di Arab Saudi. Arab Saudi udah terjaga. Nggak ada makam-makam yang jadi dikeramatkan, ada Bapak. Termasuk makam Nabi. Makam Nabi memang mulia, ya. Maksudnya memiliki kedudukan mulia di tengah kaum muslimin, tapi tidak dikeramatkan, tidak dijadikan sarana ngalap berkah. Jadi gini Bapak. Ya dulu, kalau dulu ya, kalau sekarang kan alhamdulillah udah dikasih jarak. Jadi orang nggak bisa nyentuh ini Bapak. Jadi ini makam Nabi, di sini askar, di sini kayak ada, sejak ada corona ini. Ini hikmah corona ya. Corona itu diantaranya di satu sisi membawa musibah, tapi di sisi lain membawa berkah. Setelah ada corona, jadi orang tuh nggak bisa nempel tangannya ke
ini apa, temboknya Nabi, makam Nabi. Jadi ini askar di sini dikasih kayak semacam apa, pembatas soal. Jadi orang cuma bisa di sini aja, nggak bisa nyentuhin. Itu alhamdulillah. Kalau dulu nggak seperti itu. Sebelum corona, orang kadang sampai gini-gini, sampai kadang askar mukul, pergi. Nah itu nyata Pak ya. Nah, ini yang seperti ini terjadi. Kenapa? Karena ada sebagian ustadz cerita ke saya, ketika dia pergi ke Masjid Nabawi, setelah itu kan ziarah kubur Nabi. Jadi memang askar ini menghadapi orang-orang yang model gitu. Jadi dekat makam Nabi, dicium ininya temboknya, sampai kadang asal pukul, suruh mundur. Nah kebetulan ustadz ini nggak dibegitukan. Kenapa? Karena apa? Oh ini orang berilmu nih. Beda mukanya, oh muka berilmu nih, dibiarkan. Dan ustadz ini tentu nggak gini-gini, cuman di makam Nabi lalu mengucapkan salam, udah pergi lagi. Tapi yang lainnya, dan itu orang Indonesia sayangnya. Ya karena saya cerita orang Indonesia ternyata yang banyak masalah. Langsung mungkin ini mencium. Nah itu langsung diusir nama askar. Askar itu tentara yang jaga ini di Masjid Nabawi. Kadang ditempatkan di Raudhah itu yang ini apa dekat makam Nabi. Kadang di depan makam Nabi. Jadi udah dibagi-bagi Bapak ya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah sholat di Masjid Nabawi ya. Nah jadi itu nyata. Orang-orang kayak gitu mereka menggunakan kuburan sebagai tempat cari berkah. Ya. Nah, di sini kata Syekh nih, wa hadza min dinil jahiliyah. Ini termasuk agama orang-orang jahiliyah. Apa itu? Menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ya. Bahkan sebagian orang lebih mengutamakan ibadah di kubur daripada di masjid. Anggap kalau baca di kubur pahalanya lebih besar daripada di masjid. Nah, ini bahaya sekali. Dan ada juga yang mengatakan kalau kita ini menghafal Al-Quran di kubur lebih dibandingkan di masjid katanya. Lebih cepat, lebih terang, terbuka katanya. Sampai-sampai ada seorang ini, saya udah pernah ceritakan, seorang dosen. Ketika saya tanya, dia kan di sebagian pondok tradisional, mereka itu santri-santrinya hafal Alfiyah. Alfiyah itu matan ilmu nahwu, jumlahnya 1000 bait. Jadi suatu hari dosen ini membaca beberapa bait Alfiyah. Saya penasaran, nanya, Ustaz, bagaimana cara Anda ini menghafalkan Alfiyah? Kan Alfiyah kan 1000 banyak gitu. Bagaimana caranya? Saya pikir jawaban dosen, caranya diulang-ulang, mungkin 100 kali atau berapa kali. Tapi jawabannya apa? Dulu saya masih penuh dengan khurafat. Jadi kami ini santri menghafalnya sambil mengelilingi kubur. Menghafal Alfiyah, artinya Alfiyah Ibnu Malik, matan ilmu nahwu sambil mengelilingi kubur. Biar lebih cepat hafal. Nyata ini lihat tuh. Menjadikan kubur sebagai sarana seperti itu. Nah, ini termasuk kemungkaran yang harus diingkari, Bapak ya. Kalau memang kita menjadi penguasa pemimpin, maka hendaknya yang seperti ini harus lebih dulu disingkirkan dibandingkan maksiat yang lain, dibandingkan perjudian, merebaknya minuman keras dan lainnya ya. Walaupun resikonya, biasanya kalau kayak gitu dihilangkan. Pertentangannya berat ya. Maka yang jadi pemimpin harus siap ya, harus bertanggung jawab atas kemungkaran yang dilakukan rakyatnya. Ya, kita kembali lagi, kata Syekh ini termasuk agamanya orang jahiliyah. Min Yahudin wa Nasara wa ghairihim. Baik dari kalangan orang Yahudi, Nasara dan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, lamma akhbarathu Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anha amma ra'atahu fi ardil Habasyah min al-kana'is wa ma fiha min at-tasawir li'anna Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad hajarata ila al-Habasyah ma'a zawjiha al-hijrat al-ula fara'ata fi biladil Habasyah al-kana'is wal al-muzakhrafah bi as-suwar fa dzakarata dzalik faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini kesimpulannya gini. Rasulullah pernah diceritakan oleh dua istrinya, Ummu Habibah dengan Ummu Salamah. Ini kedua istri Nabi. Dua-duanya pernah hijrah ke Habasyah, dari Mekah ke Habasyah. Ini hijrah pertama, karena hijrah yang kedua ke Madinah. Jadi Ummu Salamah dan Ummu Habibah dulu belum jadi istri Nabi. Ketika hijrah belum jadi istri Nabi. Nah, ketika mereka hijrah ke Habasyah,
Habasyat Ethiopia. Dan ketika itu mayoritasnya beragama Nasrani. Ya, pemeluk Nasrani ya. Mayoritas di situ. Sampai sekarang. Ya, walaupun sekarang udah ada banyak muslim lah, tapi masih mayoritas gitu. Nah, ketika Ummu Salamah ke Habasyah Ethiopia, dia saksikan di sana gereja-gerejanya penuh dengan gambar-gambar, patung-patung. Patung siapa kira-kira? Mungkin pemuka agama mereka, gambar ini. Nah, di situ Ummu Habibah sama Ummu Salamah tuh banyak sekali gambar-gambar ini ya, pemuka agama mereka. Nah, akhirnya ini diceritakan kepada Rasulullah. Dan Allah takdirkan diceritakannya menjelang beliau meninggal. Entah kenapa, kok mungkin mereka keduanya baru ingat itu ketika Rasulullah meninggal. Diceritakanlah itu. Nah, ketika itu Rasul sedang sakit parah kan. Tiba-tiba setelah mereka selesai berbicara, Rasulullah langsung mengangkat kepalanya lalu berkata, ulaika qaumun idza mata fihim rajulus salih awil 'abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'indallah. Nah, jadi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dijelaskan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah tentang tentang keadaan gereja di Habasyah Ethiopia yang isinya penuh dengan gambar orang pemuka agama mereka, patung-patung mereka. Nah, Rasulullah mengangkat kepalanya lalu berkata, mereka itu adalah orang-orang yang jika orang soleh di antara mereka meninggal dunia, mereka itu orang-orang yang jika ada orang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, maka mereka pun membangun tempat ibadah di atas kuburnya. Lalu di situ diberikan gambar-gambar mereka. Ini kebiasaan mereka. Ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah, lihat tuh. Jadi ini kebiasaan orang-orang Nasrani di Ethiopia dan di daerah lain juga. Jadi kalau misalkan ada orang soleh di antara mereka ahli ibadahnya atau yang dianggap ahli ibadah atau orang berilmu di antara mereka meninggal, mereka langsung makamnya di sini langsung dibuat tempat ibadah. Setelah itu di dalamnya dibuat gambar-gambar mereka. Lihat nih, dia lahir di sini ketika kecil terus gitu. Nah, Nabi menyatakan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang seperti ini bisa mengantarkan pada syirik. Maka hati-hati ya. Ini orang-orang jahiliyah seperti itu, jangan sampai kita meniru mereka. Lalu kata Syekh sini, famin dinil jahiliyah ittikhadul awliya'i was salihin arbaban min dunillah yaz'umuna annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa wa annahum yashfa'una lahum 'inda Allah. Termasuk juga ajaran orang-orang jahiliyah, agama jahiliyah, yaitu menjadikan wali-wali orang-orang soleh sebagai Tuhan selain Allah. Seperti apa? Yaitu mereka menganggap bahwasanya orang-orang soleh ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai Tuhan selain Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka. Jadi mereka berharap orang-orang soleh ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dan bahwasanya mereka akan memberikan syafaat di hadapan Allah. Nah, ini orang jahiliyah. Nah, Allah mengabarkan demikian dalam surat Az-Zumar ayat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada Allah apa yang tidak membahayakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Maksudnya manusia. Mereka beribadah kepada manusia. Dan mereka berkata, mereka itu, sembahan-sembahan itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, ini orang-orang jahiliyah. Jadi mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Siapa ini? Berhala, orang soleh, malaikat, nabi, ya tidak. Lalu alasan mereka apa? Karena mereka ini akan bisa memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Artinya akan memberikan pertolongan kepada kami di hadapan Allah. Nah, ini orang jahiliyah. Dan Allah menyebutkan satu lagi,
alasan mereka beribadah kepada berhala dan orang-orang soleh, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, membuat pelindung-pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini tujuan orang-orang musyrik Quraisy menyembah berhala. Tujuannya apa? Supaya berhala-berhala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, ini orang jahiliyah, ya, sayangnya ditiru juga oleh orang-orang zaman sekarang. Kata Syekh sini, wa haula la ya'taqiduna fihim annahum yakhluquna wa yurzaqun wa yuhyun wa yumitun. Mereka tidak meyakini, ini orang-orang jahiliyah tidak meyakini apa orang-orang yang disembah ini, bahwa mereka bisa menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Jadi enggak. Jadi ketika mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Isa, Nabi Isa, mereka tidak meyakini ini semua bisa menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Mereka semua yakin yang bisa melakukan itu Allah. Terus kenapa bisa mereka beribadah kepada ini? Karena mereka menjadikan mereka ini sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah dan sebagai pemberi syafaat kepada mereka, di hadapan Allah. Fasarafu lahum anwa'an minal ibadat. Akhirnya mereka pun memberikan berbagai macam ibadah kepada orang-orang tadi. Berhala, orang soleh, jin, nabi, ya. Min ajli an yuqarribuhum ila Allahi zulfa. Supaya apa? Supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fahadha dinul jahiliyah, inilah agama orang jahiliyah, wa alai ubadul kuburil yaum, dan ini juga keadaan para pengagung kubur, penyembah kubur di zaman sekarang. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiat, sehat wal afiat, gitu. Keselamatan dan perlindungan kepada Allah. Nah, artinya Bapak-bapak, kesimpulannya di antara sifat jahiliyah, yakni sifat jahiliyah ke-80, orang jahiliyah biasa menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah, dan mereka sudah biasa menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat ibadah. Maka hendaknya kita menjauhi perbuatan demikian, karena itu perbuatan yang diharamkan dan mengundang murka Allah. Bahkan dalam hadis tadi disebutkan pelakunya apa tadi? Seburuk-buruk makhluk, ya. Ya, sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masalah jahiliyah yang ke-81, termasuk penting juga, yaitu kebiasaan jahiliyah ittikhadhu athari anbiya'ihim masajid, menjadikan jejak para nabi sebagai tempat ibadah. Apa maksudnya jejak para nabi? Oh, nabi ini pernah singgah di sini, oh kita jadikan tempat sholat. Oh, nabi pernah singgah di gua ini, kita jadikan tempat sholat. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Ya, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.